Selamat pagi peserta didik Bapak sekalian, salam sehat dan salam jumpa kembali. Anak didik Bapak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan kemampuan diriku. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kemampuan dan keterbatasanku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mengembangkan kemampuan diriku. Sebelum kita lanjut pembahasan kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu hendak belajar tentang mengembangkan kemampuan diriku. Bantulah kami agar kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang pandai, yang tahu berterima kasih dan beretiket kepada sesama. Inilah doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, peserta didik Bapak sekalian, hari ini kita akan membahas mengembangkan kemampuan diriku. Nah, sebelum kita bahas topik ini lebih mendalam, ada satu cerita yang ditawarkan kepada kita untuk kita dengarkan. Berikut ceritanya. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Si Pahat, Si Gergaji, dan Si Martil. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 bersaudara. Yang tertua bernama Pahat, lalu adiknya Gergaji, dan yang bungsu bernama Martil. Mereka mempunyai keahlian sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya. Mereka bertiga adalah anak dari Pak Panglong, pengusaha kayu yang kaya raya dan bijaksana. Pak Panglong sudah uzur dan tua, sehingga dia hendak memberikan warisan harta kekayaannya kepada anaknya yang pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, dia memberikan ujian kepada ketiga anaknya, supaya layak menerima tanah dan warisan darinya. Pada hari yang ditentukan, Pak Panglong berpesan kepada ketiga anaknya, "Besok pagi saat matahari terbit, buatlah salib yang menyerupai salib Yesus. Lalu bawalah ke puncak bukit tanpa bantuan siapapun. Yang terdahulu mencapai puncak bukit akan menerima seluruh tanah dan harta warisanku." Si Pahat tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh ayahnya. Ia bangun sebelum matahari terbit, lalu mencari pohon kayu yang besar dan memahatnya persis sama dengan salib Yesus. Lalu berangkat terlebih dahulu meninggalkan kedua saudaranya. Si Gergaji juga ternyata sama. Ia menggergaji pohon yang besar dengan keahliannya membentuk salib yang persis sama dengan salib Yesus dan pergi lebih dahulu. Tinggallah si Martil. Sesungguhnya ia telah bangun sejak pagi-pagi buta. Namun karena ayahnya berpesan agar berlomba di saat matahari terbit, ia menunggu matahari terbit dan tetap jujur. Dia mengumpulkan sisa-sisa pahatan dan potongan kayu, dan dengan susah payah ia membentuk sebuah salib dengan menggunakan martil. Salibnya lebih berat dan lebih besar dari yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Ia bahkan harus membawa kayu-kayu pendek untuk berjaga-jaga seandainya salibnya longgar di perjalanan. Sepanjang perjalanan, si Pahat yang pergi lebih dahulu selalu mengeluh karena salibnya semakin lama terasa semakin berat. Oleh karena itu, setiap kali ia berhenti, ia memahat salibnya sehingga semakin lama semakin ringan dan tipis. Demikian pula si Gergaji juga bersungut-sungut sepanjang perjalanan karena salibnya terasa terlalu berat. Ia memotong ujung-ujung salibnya setiap kali berhenti untuk beristirahat. Sementara itu, si Martil tidak berhenti sedikit pun. Sepanjang perjalanan sering sekali salibnya longgar, tapi dia segera menguatkannya dengan kayu-kayu pendek yang ia bawa. Semakin lama salibnya semakin berat, akan tetapi ia percaya bahwa untuk mendapatkan warisan ayahnya, ia harus berjuang dengan kemampuannya dan berani menanggung penderitaan.
Si Martil akhirnya dapat menyusul kedua saudaranya dan sampai bersamaan di puncak bukit. Pak Panglong ternyata sudah menunggu di puncak bukit, hanya saja ia dan anak-anaknya dipisahkan oleh jurang yang dalam. Lebar jurang itu kurang dari ukuran panjang salib Yesus. Pak Panglong berkata, yang dapat menyeberang kemari dengan menggunakan jembatan dari salib yang dibuatnya, maka dialah yang berhak atas tanah dan harta warisan yang aku janjikan. Si pahat jatuh ke dalam jurang karena salibnya patah akibat terlalu tipis karena dikikis sepanjang perjalanan. Si gergaji juga masuk ke dalam jurang karena salibnya terlalu pendek akibat dipotong terus sepanjang perjalanan. Si Martil maju dan salibnya sangat kokoh sebagai jembatan untuk menyeberang mendapatkan ayahnya. Maka si Martil menjadi pewaris tanah dan harta warisan ayahnya dan hidup bahagia selamanya. Nah, anak didik Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang berjudul Si Pahat, Si Gergaji, dan Si Martil. Dari cerita ini kita diajarkan bagaimana untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita atau kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kita, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, anak didik Bapak sekalian, setiap orang ketika dilahirkan telah diberikan oleh Allah bakat-bakat pada dirinya atau kemampuan-kemampuan pada dirinya. Hanya saja ketika kita masih baru lahir, hal itu tidak tampak. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita bertumbuh dan berkembang. Bakat-bakat yang dianugerahkan oleh Tuhan itu pun bertumbuh dan berkembang dan mulai tampak pada diri kita. Ada yang suaranya bagus untuk bernyanyi, ada yang gampang bermain musik, ada yang pandai bermain olahraga seperti main bola kaki, main basket, main badminton, dan lain sebagainya. Nah, hal ini, bakat-bakat ini harus kita kembangkan terus. Tidak boleh dia ditidurkan atau dibiarkan begitu saja sehingga bakat itu menjadi hilang dan mati. Tetapi harus kita kembangkan dari waktu ke waktu supaya apa? Kita semakin sempurna. Nah, tadi dalam cerita itu dikatakan bahwa si anak ini yang 3 anak tadi, si Pahat, si Gergaji, dan si Pahat itu diuji oleh bapaknya. Supaya apa? Siapa yang layak mendapatkan harta warisan itu? Nah, ada yang pandai memotong, itu si Gergaji. Akhirnya dia berbuat curang dengan kemampuannya, memotong salib yang dia bawa. Dan ada lagi si Pahat demikian juga melakukan. Tetapi si Martil, dia dengan setia tetap membawa salib itu. Setia terus dibawanya terus sampai di mana yang dikatakan oleh orang tuanya atau bapaknya, sehingga dia layak mendapat harta warisan itu. Nah, kita pun harus mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita, bukan untuk berbuat curang, tetapi untuk tetap berbuat baik dan kita syukuri kepada Tuhan. Nah, kita semua ini berbeda bakat-bakatnya. Misalnya Bapak itu bisa bermain gitar misalnya, tetapi Bapak tidak pandai berbahasa Jepang atau berbahasa yang lain. Nah, ada orang dia pandai bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, tetapi dia tidak pandai bermain musik. Nah, ada lagi teman kita misalnya dia pandai pelajaran matematika, tetapi dia tidak pandai bahasa dan lain sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita ini harus kita kembangkan, harus dilatih secara terus-menerus. Yang pandai bermain musik, kembangkanlah itu. Yang pandai eksakta atau pelajaran lainnya, kembangkanlah itu. Yang pandai bermain bola, kembangkanlah itu. Tapi ingat, bukan untuk disombongkan, tetapi harus disyukuri kepada Tuhan dan tetap rendah hati
bahwa kita memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu. Nah, anak didik Bapak sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini, pelajaran kita tentang mengembangkan kemampuan diriku. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah selesai belajar tentang mengembangkan kemampuan diriku. Semoga lewat belajar ini kami akhirnya menemukan kemampuan yang ada pada diri kami dan kami mampu mengembangkannya. Dan semoga dengan itu kami tetap rendah hati, terutama di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, bukan untuk menyombongkannya. Inilah doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.